Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldawati, NPM 1963-1187. Di video kali ini saya akan mendemokan aplikasi skripsi saya. Nah, yang dimana ada relasi database. Di sini ada user. Nah, di sini user mempunyai ID, user, password, level, nama, nomor KTP, status, tanggal registrasi. Nah, di sini juga ada pelayanan. Nah, di pelayanan ini terdapat ID, nomor layanan, tanggal, jenis, kode jenis layanan, kode jenis surat, status, user, keterangan verifikasi, dan tanggal verifikasi. Nah, di sini ada juga master penduduk. Nah, untuk penduduk terdapat ID penduduk, nomor KTP, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, nomor HP, ID pendidikan, ID pekerjaan, dan penghasilan. Nah, di sini ada berelasi ke pendidikan. Nah, pendidikan ini terdapat ID pendidikan dan pendidikan. Nah, di sini ada berelasi juga ke pekerjaan. Di pekerjaan terdapat juga ID pekerjaan. Nah, di sini untuk pelayanan berelasi ke jenis layanan. Jenis layanan ini terdapat kode, jenis layanan, tipe, keterangan. Adapun persyaratan dari pelayanan tersebut yaitu ada ID, kode jenis layanan, kode jenis surat, dan persyaratan. Nah, di sini untuk persyaratan juga berelasi ke langsung ke surat masuk. Nah, di sini ada surat masuk yang terdapat nomor surat, tanggal, kode jenis surat, judul surat, file, dan kode laci. Nah, untuk surat masuk berelasi ke jenis surat yang terdapat kode, jenis surat, dan tipe. Adapun juga dari surat masuk ada formatnya. Format surat yaitu ada kode, kode jenis surat, dan format surat. Nah, lanjut ke lemari arsip. Nah, lemari arsip ini terdapat ada kode lemari arsip yang berelasi ke laci arsip. Nah, di mana di laci arsip ada terdapat kode lemari, keterangan. Yang terakhir ada master pengaduan. Nah, di pengaduan terdapat ID, nomor aduan, deskripsi, user ID, anonim, status, bukti foto, tanggal, kategori, judul, tanggal tanggapan. Nah, di sini di pengaduan berelasi ke jenis pengaduan. Jenis pengaduan ini terdapat ID jenis pengaduan dan nama pengaduan. Kita lanjut langsung ke aplikasinya. Oke, kita lanjut ke saya akan menjelaskan beberapa user interface dari user admin dan penduduk. Nah, di sini pertama ada rancangan form login, di mana form login ini digunakan untuk proses masuk ke dalam sistem. Pengguna harus terdaftar terlebih dulu agar bisa masuk ke dalam program. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, di sini tampilan form login ada username,
Kita masukkan username-nya, terus ada password, kita tinggal masukkan passwordnya. Terus kalau udah ada data, kita klik login. Nah, di sini ada rancangan. Yang kedua ada rancangan form register, di mana digunakan untuk proses menambah data ke dalam sistem. Nah, di sini kita ada data nomor KTP sesuai yang di KTP, username, password, dan reverse passwordnya. Nah, langsung aja kita klik daftar. Yang ketiga ada rancangan dashboard. Nah, di sini rancangan menu utama admin adalah form untuk hak akses apabila berhasil login sesuai username dan password yang terdaftar di sistem. Nah, maka tampilannya begini. Yang keempat ada rancangan jenis layanan. Nah, di sini jenis layanan ini akan berfungsi menampilkan inputan dari form input data jenis layanan. Nah, di sini ada pun tampilannya. Yang kelima ada rancangan input data jenis layanan. Nah, di sini rancangan ini dibuat untuk menginput data-data jenis layanan yang masuk ke sistem, sehingga setelah diproses, input akan tampil di list. Tampilannya. Yang keenam ada rancangan jenis surat. Nah, rancangan ini akan digunakan untuk menampilkan data-data yang telah diinput di input jenis surat. Tampilannya jenis surat. Nah, di sini ada ketujuh, rancangan input data jenis surat. Nah, yang dimana dibuat untuk proses input data-data yang diberikan dengan jenis surat. Rancangan ini dibuat untuk proses input data-data yang berkaitan dengan jenis surat. Nah, di sini ada tampilan data jenis surat. Lanjut ke 8, rancangan lemari arsip. Nah, rancangan menu ini digunakan untuk menampilkan halaman list dari data-data lemari arsip list yang sudah diinput oleh admin. Tampilannya. Terus lanjut ke 9, rancangan input lemari arsip. Nah, di mana rancangan ini dibuat untuk proses penambahan data-data lemari arsip. Ini tampilannya, form lemari arsip. Yang ke-10 ada rancangan laci arsip. Nah, rancangan ini dibuat untuk menampilkan data-data dari input laci arsip yang masuk di dalam sistem. Untuk tampilannya sebagai berikut. Yang ke-11, rancangan input data laci arsip. Nah, rancangan input data laci arsip ini akan digunakan untuk membuat inputan data-data laci arsip. Ini untuk form laci arsip. Yang ke-12 ada rancangan menu pekerjaan. Nah, di sini rancangan ini dibuat untuk menampilkan data-data pekerjaan yang sudah diinput ke dalam sistem oleh admin. Tampilannya. Lanjut ke 13, rancangan menu input pekerjaan. Nah, di sini ada rancangan yang dibuat untuk menginput data-data pekerjaan yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Lanjut ke 14, ada rancangan halaman pendidikan. Nah, rancangan ini dibuat untuk menampilkan data-data pendidikan yang telah ditambahkan ke sistem. Yang ke-15 ada rancangan menu input pendidikan. Nah, rancangan ini dibuat untuk menginput data-data pendidikan yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Tampilan form pendidikan. Lanjut ke 16, rancangan menu pengaduan. Nah, di sini rancangan ini dibuat untuk menampilkan data-data pengaduan yang datang ke kantor Desa Pulau Segara. Lanjut ke 17, rancangan menu input pengaduan. Nah, di sini rancangan ini dibuat untuk menambahkan data-data pengaduan ke dalam sistem yang akan berfungsi untuk mengetahui penduduk dengan pengaduannya sendiri. Nah, di sini ada nomor aduannya. Lanjut ke 18, rancangan menu pelayanan list. Nah, rancangan ini dibuat untuk menampilkan data-data pelayanan yang datang ke kantor Desa Pulau Segara. Nah, di sini ada pun rancangannya untuk pelayanan. Terus ke 19,
rancangan menu input layanan. Nah, rancangan ini dibuat untuk menambahkan data-data pelayanan ke dalam sistem. Yang ke-20, rancangan menu format surat. Nah, rancangan ini dibuat untuk menampilkan data-data format surat yang tersedia di Desa Pulau Saudara. Nah, di sini rancangan menu form surat list. Nah, rancangan ini dibuat untuk menampilkan data-data format surat yang tersedia di Desa Pulau Saudara. Nah, yang ke-21, rancangan menu input format surat. Nah, di sini rancangan ini dibuat untuk menambahkan data-data format surat yang ada di Desa Pulau Saudara ke dalam sistem. Nah, selanjutnya ada rancangan menu surat keluar. Nah, rancangan ini dibuat untuk menampilkan data-data surat keluar dari aplikasi Desa Pulau Saudara. Selanjutnya 23, rancangan menu input surat keluar. Nah, rancangan ini dibuat untuk menambahkan data-data surat keluar ke dalam sistem. Oke, sudah selesai untuk user interface. Lanjut kita ke aplikasinya. Langsung kita praktekkan. Nah, di sini ada form login. Nah, langsung kita isi tadi admin, username-nya admin, passwordnya. Langsung kita klik login. Nah, ini untuk aplikasi pelayanan pengaduannya. Langsung kita login. Nah, kita isi username-nya. Kita isi passwordnya. Kita login. Nah, di sini login berhasil. Nah, ini untuk tampilan dashboard dari aplikasi Desa Pulau Saudara. Nah, di sini tadi terdapat master, yang dimana ada jenis layanan, jenis surat, lemari arsip, laci arsip, pendidikan, pekerjaan, dan penduduk. Nah, di sini ada menu pengaduan. Nah, di sini kita lanjut akan mendemokan aplikasi dua arah yang ada interaksi antara user satu ke user lainnya. Kita coba ke
Nah, di sini ada pelayanan. Nah, di sini ada pelayanan. Nah, di mana di pelayanan ini kita harus menginputkan datanya dulu di penduduk. Karena kalau tidak diisi di data penduduk, maka tidak akan muncul di pelayanan admin. Nah, jadi kita akan harus input dulu data yang kita masukkan ke aplikasi penduduknya. Nah, kita langsung logout, kita lanjut ke login penduduk. Berhasil. Nah, kita isi data dulu di data pelayanannya. Nah, ini tampilan dari dashboard penduduk. Nah, di sini ada pengaduan, ada pelayanan. Nah, tadi kan kita mau coba demokan user pelayanan. Nah, di sini kita coba isi data pelayanan dulu. Nah, di sini ada buat atau tambah data. Nah, di sini kita pilih layanannya yang akan dibuat. Nah, di sini ada pengantar nikah, pengantar KTP. Nah, di sini kita coba ke pengantar KTP. Kita pilih. Nah, di sini ada keperluannya. Ketikkan nikah. Nah, di sini ada persyaratan yang bisa diupload atau yang bisa dimasukkan. Nah, di sini ada kartu keluarga. Misal ada foto 3x4. Nah, kita klik di sini. Nah, kita masukkan fotonya. Misal contoh ini ya. Nah, ini foto 3x4-nya. Karena ini percobaan ya, jadi nggak sesuai. Nanti kalau kalian mau ngisi data pelayanannya harus sesuai. Di sini ada persyaratannya apa, tinggal isi. Nanti kita langsung simpan. Nah, di sini berhasil disimpan. Nah, kita kembali. Nah, di sini ada nomornya, ada jenis pelayanannya. Nah, tadi pengantar KTP. Nah, di sini statusnya menunggu. Nah, kita supaya statusnya bisa diproses, kita lanjut ke admin. Nah, kita login sebagai admin lagi. Nah, karena datanya sudah kita isi, kita cek di bagian admin apakah ada pelayanan yang kita buat tadi.
Nah, di sini ada pengantar KTP tanggal 4 bulan 3 2024. Nah, di sini tadi kan statusnya menunggu. Nah, penduduknya atas nama Helda. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini kita bisa mengetahui atau admin bisa mengetahui. Nah, di sini ada persyaratan yang dilampirkan tadi. Kita lihat dulu. Apakah sesuai? Misal sudah sesuai, kita lanjut ke fotonya. Nah, udah sesuai. Nah, kita di sini bisa verifikasi apakah udah valid atau tidak valid gitu. Nah, kita isi misalnya udah valid. Di sini udah valid. Nah, di sini keterangannya kita isi persyaratan sesuai. Nah, di sini kan ada statusnya proses atau selesai. Nah, kalau udah sesuai, kita klik sesuai, selesai. Nah, kita save. Nah, di sini berhasil disimpan. Oke. Kita lihat. Nah, di sini statusnya udah selesai. Nah, itu interaksi pertama. Lanjut ke interaksi kedua. Nah, di sini ada pengaduan. Nah, di sini pun ada data pengaduan masyarakat ke admin Desa Pulau Sugara. Nah, di sini sama seperti pelayanan tadi, kita harus mengisi di bagian login penduduk dulu. Nah, kita login ke penduduk lagi. Kita akan mencoba apakah mereka berinteraksi sesuai dengan yang saya buat. Nah, di sini ada pengaduan. Nah, di sini kan ada buat pengaduan. Kita buat pengaduannya. Nah, di sini untuk nomornya otomatis yang sudah dibuat oleh admin Desa Pulau Sugara. Nah, di sini kita bisa pilih pungli, saran, komentar, dan lain-lain. Semua. Kita coba ke saran. Nah, sini judulnya. Kita coba pelayanan. Nah, di sini isinya, semisal pelayanannya dimohon untuk admin pelayanan lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Nah, di sini kita isi buktinya. Nah, buktinya tadi kita isi. Nah, di sini bisa ada, misalnya ada fotonya, kita lampirkan. Kalau tidak ada, tidak usah. Nah, di sini ada di bawah laporan secara anonim, nama pelapor akan disembunyikan. Nah, kita isi foto tadi dulu. Nah, kalau nama Anda tidak mau diketahui oleh admin, maka dicentang. Nah, kita save. Nah, di sini berhasil kita simpan. Nah, di sini ada kan pelayanan. Nah, tanggal 4 bulan 3 2024 statusnya menunggu. Nah, kita kembali ke menu admin. Kita cek apakah di admin udah masuk. Untuk data pengaduannya, nah, apabila kita passwordnya salah atau usernya, kita bisa lihat di sini. Nah, kita isi sesuai. Kita login. Nah, di sini kita login berhasil.
Nah, tadi data pengaduan. Kita cek di admin apakah sudah ada. Nah, di sini ada pengaduan. Kita cek. Nah, di sini tadi judulnya pelayanan. Tanggal 4 bulan 3 2024, statusnya menunggu. Nah, tadi pelapornya disembunyikan, anonim. Nah, jadi kita cek di kita ulangi ke bagian penduduk.
Nah, di sini tadi kan data yang kita isi di menu penduduk sudah ada. Nah, di sini tadi judulnya pelayanan tanggal 4 bulan 3 2024. Nah, di sini seharusnya menunggu karena belum diaktifkan oleh admin. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini ada tanggapannya. Terima kasih atas aduan Anda, kami akan segera memprosesnya. Nah, di sini kita klik, kita proses dulu. Nah, kita save hasil. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi proses. Nah, kita coba lihat ke menu penduduk. Kita login ke penduduk. Nah, di sini tadi pengaduan. Nah, di sini akan berubah juga statusnya jadi proses. Nah, jadi kita tunggu proses admin untuk menyelesaikan aduan yang diadu oleh masyarakat. Nah, jadi tunggu beberapa hari untuk dicek, diperbaiki. Nah, setelah udah selesai, maka admin akan mengubah proses aduan itu menjadi selesai. Coba kita buka ke pengaduan lagi. Nah, apabila udah diperbaiki oleh admin, nah maka statusnya akan kita ubah menjadi selesai. Kita save. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi selesai. Nah, itulah interaksi antara dua user, dua arah user yang berinteraksi antara user satu dan user lainnya. Nah, jadi kita mempunyai user admin dan penduduk. Nah, di mana kalau kita memasukkan data ke menu penduduk, otomatis akan juga terhubung atau berinteraksi ke menu admin, yang dimana yang diisi oleh penduduk akan masuk oleh admin dan akan diproses apakah itu jenis pengaduan atau pelayanan. Nah, kalau untuk pengaduan, aduan itu semisal kita mengadu apa yang harus diperbaiki oleh Desa Pulau Sugara. Kalau pelayanan, kalau kita mau minta surat pengantar nikah, pengantar KTP atau surat usaha dan lain-lain, kita isi ke menu penduduk. Nah, datanya akan otomatis masuk ke admin. Nah, jadi admin akan memproses apakah data yang diisi atau persyaratan yang diisi sudah sesuai diminta oleh admin. Nah, kalau sudah sesuai, otomatis akan diproses dan akan dihubungi untuk pelayanannya udah selesai. Nah, itu saja penjelasan demo aplikasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.